Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rafikoh Majid. Apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku mau share kegiatan lagi. Nah tadi tuh aku habis refill telur ya teman-teman. Alhamdulillah untuk harga telur sekarang udah mulai turun ya teman-teman. Kalau di tempat aku harganya itu 28.000 per kilo. Nah kalau di tempat teman-teman berapa nih? Yuk sharing-sharing di kolom komentar. Lanjut lagi, abis refill telur ini aku mau buka paket. Nah kemarin itu aku kedatangan paket. Nah isinya itu ada cuka apel ya teman-teman. Nah kayak gini. By the way cuka apel nih ternyata manfaatnya banyak banget ya. Selain buat diet juga bisa menurunkan kolesterol, terus juga mengatasi kesemutan. Terus masih banyak manfaat yang lainnya ya teman-teman. Terus selain ada cuka apel, di sini juga aku dapet sari lemon. Nah ini tuh sari lemon asli yang terbuat dari perasan lemon asli yang segar ya teman-teman. Nah manfaat sari lemon sendiri tuh juga banyak banget. Selain untuk diet, menurunkan berat badan, sebagai sumber vitamin C, meningkatkan daya tahan tubuh, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Nah buat teman-teman yang pengen juga sari lemon dan juga cuka apelnya, untuk link pembeliannya aku sematin ya di description box. Kali aja di sini teman-teman ada yang tertarik juga pengen nyobain sari lemon dan juga cuka apel, langsung aja ya check out di link yang udah aku sematin di description box. Oke lanjut di video. Nah ini aku tuh lagi bikin sayur bayam ya teman-teman. Nah untuk bumbunya sendiri aku tuh nggak pakai bumbu yang aneh-aneh. Aku cukup pakai satu bumbu aja, yaitu bawang merah aja ya teman-teman. Terus ini untuk seasoningnya aku pakai garam, aku pakai micin, dan juga aku pakai sedikit gula pasir. Dan untuk tambahannya di sini aku pakai penyedap rasa ayam ya teman-teman. Aku tuh pakai masako sedikit aja. Karena aku tuh kebiasaan dulu ya, kalau ibu aku pas di kampung itu kalau misalkan bikin sayur kayak gini, sayur bayam atau sayur bening, itu suka ditambahin kayak penyedap rasa ayam gitu loh teman-teman. Dan rasanya itu jadi makin sedap, makin seger gitu. Makanya sampai sekarang aku tuh kebawa gitu ya, kalau misalkan bikin sayur bening tuh aku selalu tambahin untuk kayak kaldu ayam gitu, karena emang rasanya tuh seger banget. Nah oke lanjut lagi, tadi tuh aku juga bikin teh ya teman-teman. Ini tuh teh anget gitu, rencananya mau aku bikin es teh kayak gini. Dan itu udah aku kasih es batu juga ya teman-teman. Rencananya itu tuh nanti buat anak aku, si kakak kalau pulang sekolah. Biasanya kalau pulang sekolah itu kan hawanya tuh panas, gerah gitu ya, pengen minum yang dingin-dingin. Ya udah di situ aku siapin aja ya teman-teman untuk es tehnya, aku siapin di kulkas. Jadi nanti kalau misalkan pas si kakak ini pulang sekolah bisa langsung minum kayak gitu ya. Oh ya by the way, video aku ini aku buat pas hari Sabtu ya teman-teman, dan baru tayang di hari Senin. Karena pas kemarin hari Minggu itu aku libur upload ya teman-teman. Nah oke lanjut, setelah aku tuh bikin sayur bening bayam. Oh iya tadi tuh aku tambahin bawang merah goreng pas sayur bayamnya itu udah matang ya teman-teman, karena itu tuh jadi tambah bikin sedep lagi kayak gitu tuh untuk sayur bayamnya. Lanjut ini aku goreng ikan bawal ya teman-teman. Nah sambil goreng ikan ini aku mau beres-beresin untuk rak peniris aku, mau aku beresin. Terus nanti juga aku sekalian mau cuci piring ya teman-teman, karena cucian piring aku tuh lumayan banyak untuk pagi ini. Padahal tadi pagi tuh aku juga udah sempet cuci piring. Nah ini tuh bekas apa namanya, habis sarapan kayak gitu. Ada gelas, ada piring, terus juga ada panci kayak gitu. Yang tadi tuh habis bikin kopi kayak gitu ya teman-teman. Nah ini aku cuci aja sambil nungguin si ikannya mateng. Karena kalau goreng ikan itu kan lumayan lama ya. Jadi ini waktunya aku manfaatin buat cuci piring. By the way, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah klik video aku ini. Terima kasih banyak buat supportnya, buat like, buat komen, dan juga buat subscribe-nya. Semoga teman-teman semua enjoy nonton video aku sampai selesai, dan semoga aja ada sedikit manfaat yang bisa diambil di setiap video yang aku share.
Nah, ini tuh aktivitas aku setelah aku nganterin anak aku sekolah ya teman-teman. Nah, seperti biasa kalau abis nganterin itu aku baru beraktivitas seperti ini. Tadi itu pas pagi hari sarapannya tuh aku cuma goreng telur aja ya teman-teman, bikin yang simple-simple aja. Nah, ini abis nganterin baru deh aku tuh masak, bikin sayur bayam, terus goreng ikan. Nanti juga aku mau bikin sambal ya. Terus ini juga aku nyuci piring, pokoknya berkegiatan di dapur ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga teman-teman gak bosen-bosen nontonin video aku, dengerin suara aku. Oh iya, sambil aku berkegiatan, nanti aku juga mau sharing nih tips cara mengelola penghasilan UMR agar tetap bisa menabung ya teman-teman. Mempunyai penghasilannya UMR yang pas-pasan seringkali membuat kita itu bingung ya teman-teman. Gimana sih cara mengatur, mengelola keuangan gitu agar semuanya itu bisa tercukupi tapi juga tetap bisa menabung. Karena terkadang itu susah ya mengatur gaji yang pas-pasan dengan segala macam kebutuhan yang banyak, apalagi mempunyai anak yang sekolah, hidup di perantauan yang apa-apa itu serba beli, serba mahal. Belum lagi kalau misalkan jauh dari keluarga, dari sanak saudara yang apa-apa itu harus sendiri, harus mandiri secara finansial ya teman-teman. Makanya di sini aku tuh mau sedikit sharing tips mengelola penghasilan UMR agar tetap bisa menabung ya teman-teman. Semoga aja tips yang aku bagikan nanti itu bisa menginspirasi dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, langsung aja tips yang pertama untuk mengelola penghasilan UMR agar tetap bisa menabung, yaitu buat anggaran ya teman-teman, atau membuat budgeting setiap bulannya. Nah, mulailah dengan membuat anggaran bulanan yang rinci, catat pendapatan, gaji, dan juga sumber pendapatan lainnya ya teman-teman. Kemudian daftar semua pengeluaran tetap, keperluan sehari-hari, tagihan, kebutuhan makan, dan jangan lupa untuk menyisihkan juga untuk uang tabungan atau keperluan darurat ya teman-teman. Nah, untuk tabungan dan juga keperluan darurat atau dana darurat, usahakan menyimpan di awal bulan ya teman-teman. Selalu sisihkan di awal bulan, jangan disisakan. Kalau misalkan disisain di setiap bulan gitu, atau berpikir nanti aja kalau misalkan ada sisa di akhir bulan baru digunakan untuk dana darurat, itu salah banget ya teman-teman. Sebisa mungkin untuk tabungan atau dana darurat itu harus sengaja disisihkan di awal bulan ya teman-teman. Nah, oke, lanjut untuk tips yang kedua, yaitu prioritaskan pengeluaran. Nah, jangan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting ya teman-teman. Utamakan untuk membayar tagihan dan kebutuhan pokok sebelum mengeluarkan uang untuk liburan atau membeli barang-barang yang tidak terlalu penting. Oke, lanjut lagi di tips yang ketiga, mengelola penghasilan UMR agar tetap bisa menabung, yaitu hindari hutang yang tidak terlalu penting ya teman-teman, karena hutang akan membebani keuangan dalam jangka panjang. Lanjut di tips yang selanjutnya, yaitu hemat di pengeluaran ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari cara untuk menghemat pengeluaran. Perhatikan kebiasaan belanja, cari tahu area mana saja yang dapat dikurangi atau dihilangkan ya teman-teman. Kalau aku sendiri sekarang aku tuh udah nggak pakai pewangi pakaian ya teman-teman yang buat nyuci itu. Aku cukup pakai pewangi buat nyetrika aja pas lagi nyetrika kayak gitu. Aku rasa itu udah cukup ya teman-teman, daripada harus pakai pewangi yang double-double kayak gitu. Pas nyuci pakai pewangi, nanti nyetrika lagi pakai pewangi, belum lagi nanti pas pakai baju juga pakai parfum ya teman-teman. Jadi menurut aku itu kayak mubazir gitu. Makanya aku udah nggak pakai pewangi yang buat nyuci lagi. Aku cukup pakai yang buat pas nyetrika aja ya kayak gitu. Oke, lanjut lagi di tips yang selanjutnya, yaitu cari sumber penghasilan tambahan ya teman-teman. Teman-teman bisa mencari penghasilan tambahan tanpa harus mengganggu waktu pekerjaan utama. Kalau aku sendiri sekarang untuk penghasilan tambahannya itu di Shopee Affiliate ya teman-teman, dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan ya untuk penghasilan tambahan. Dan tips yang terakhir yaitu manfaatkan layanan kesehatan gratis ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa pakai layanan BPJS ketimbang harus berobat secara mandiri ya teman-teman, karena biayanya tuh lumayan besar kalau misalkan nggak pakai BPJS. Karena kita tahu sendiri ya teman-teman, kalau misalkan berobat dengan mandiri nggak pakai BPJS itu biayanya lumayan banget ya. Nah, kalau misalkan pakai BPJS itu bisa gratis. Kalaupun misalkan ada biaya-biaya yang lain itu kita nggak diharuskan bayar 100% ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja tips mengelola penghasilan UMR agar tetap bisa menabung ala aku.
Semoga video yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memotivasi dan juga bisa menghibur teman-teman semua. Maaf kalau di video ini ada salah-salah kata maupun perbuatan yang gak aku sengaja ya teman-teman. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oh iya, by the way, setelah masak-masak seperti biasa aku lanjut untuk ngebersihin area dapur dan juga kompornya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.